Internet itu diciptakan atas dasar kebutuhan militer. Pada dasarnya militer Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua, termasuk nanti bicara radio, ayana televisi, ayana kebutuhan sifatnya teknologi, itu dulunya adalah kepentingan militer untuk perang. Kenapa militer butuh internet sebagai alat untuk memperkuat kekuatannya? Karena lewat internet, jadi kan baheula lama mau nyampaikan informasi, misalnya informasi si mas pulang ke Madura geus lebaran, kan nyampaikan gitu tuh kudu ka people ka cepil kan lila gitu kan. Kita lewat radio mah kan bisa ti saurang ka 10 ka 20 bahkan ka 1000 orang. Jadi kepentingan perang teh kumaha carana satu negara itu menginformasikan berita-berita bohong, hoax untuk rakyatnya sendiri, karena untuk membangun sebuah kekuatan militer pada saat itu ya. Jadi sejarah internet itu sederhana ini gitu. Jadi internet itu tidak lahir semata-mata lahir langsung internet itu, tapi ada dasar dan latar belakang yang mendorong internet itu lahir. Makanya internet itu adalah sebuah komersil itu naon bisnis ya. Komersil itu adalah sebuah bisnis. Dikarenakan komersil, dikarenakan internet adalah sebuah bisnis, makanya bisnis mau aya netral. Ya. Mau aya netral. Gak akan ada bisnis yang netral. Gitu. Kenapa nggak akan ada bisnis yang netral? Karena lamun bisnis netral, gabean. Bisnis netral, saya motif nanaon kecuali di Menteri Perdagangan kayaknya. Bakal ada motif-motif tertentu gitu. Karena ini konteksnya bicara kekuasaan. Nah, maka dari itu internet adalah komersil, adalah bisnis. Ya, jadi internet itu akan berjalan sesuai kebutuhan. Karena maca kebutuhan pasar gitu. Jadi lamun aya menyebutkan internet itu idealis aya. Internet mah kumaha kebutuhan pembaca atau menningali dan lain sebagainya. Makanya pertanyaannya sederhana, lamun dibuktoskeun mah nah dina TikTok lobana jelema-jelema nu sareksi buku. Kan jawabannya sederhana. Karena masyarakat anu ninggal nu sareksi wae. Makanya nu munculna yang nu sareksi. Lamun muncul anu teu sareksi, nya bisa wae muncul anu teu seksi, tapi di atas eta teh aya sistem anu ngatur, aya sistem algoritma gitu. Nah, algoritma. Ya, ini sejarah sangat singkat. Sebetulnya sangat singkat gitu. Soalnya bahas ini bahwa ieu lami pisan gitu nya. Tah, sekarang kita masuk bagaimana cara kerja internet atau media sosial gitu. Cara kerja. Nah, dikarenakan internet adalah komersil, adalah bisnis, artinya dia harus memiliki pembeli. Ya. Jadi anggaplah ia teh penjualna teh nu gaduh Instagram, nu gaduh Facebook, nu gaduh nanti WA, Pinterest, WA dan lain sebagainya. Ia penjual, tentunya. Saha pembelina masa atau kurangnya. Nah, cara kerja nanti penjual itu berusaha untuk mengemas produknya dengan seindah mungkin, dengan sebagus mungkin. Makanya bicara soal media sosial, mulai bakal terus berinovasi. Baheula hanya bisa ngirim teks, langsung bisa ngirim video, bisa ngirim video call dan lain sebagainya, kan bisa share log dan lain sebagainya. Kan itu sebuah dari inovasinya. Untuk apa? Untuk menggait massa sebanyak-banyaknya. Makanya teman-teman bisa lihat survei-survei yang ada di Indonesia, berapa juta orang yang menggunakan media sosial.
Nah jelema ieu kan sederhana, nah jelema ieu betul download ieu. Tadi teh ya karena kebutuhan. Nah unikna saha anu nyieun alasan bahwa itu kebutuhan. Karena zaman Nabi sebagai budaya sosial, tapi nah ayeuna seolah jadi kebutuhan. Nu nyieun saha? Ieu kan gitu. Ieu unikna sebuah kapitalisme besar gitu. Nah, terus si penjual menang dana, menang cuan, menang duit di mana? Di investor atau di para pengiklan. Taruh Adi misalnya. Beas. Adi jualan beras. Adi hayang payu. Nu sehari biasa laku 10 kilo, 20 kilo, sehari hayang 50 ton misalnya. Carana kumaha? Nya carana kudu ka internet. Benar. Karena bisa menyampaikan ke jutaan massa. Adi tapi kudu bayar ketika mengiklan kepada si pemilik ieu. Artinya dibayar ka dieu gitu kan. Nah, bayaran itu akan semakin mahal dan semakin besar ketika si yang punya aplikasinya ngejual masa urang. Benar. Contoh misalkan Kan aya di stereo ge sabaraha 9 kali klik teh berapa ribu gitu. Ya, gitu. Namun teh iklan ge diharap gitu. Nah, dijual si masa teh. Kasarna kieu, adi lamun bade ngiklan di aplikasi saya di Facebook ya, nah bisa per menit sekian juta, per menit sekian ratus juta. Karena saya punya modal, punya pembaca, punya pengguna akunna 50 juta. Beki mahal gitu. Nah, di sinilah simbiosisnya antara pengusaha dengan pemilik internet. Bagaimana dengan kekuasaan nanti lain lagi ya. Ini panjang bisa lah membicara konteks kekuasaan. Ini mau bicara soal cara kerja internet. Karena dalam konteks ini di dia bisa lain AADI, soal pemerintahan dan kepentingan politik lainnya, bahkan termasuk gerakan-gerakan ideologi. Ini paling mengerikan dan ini tidak akan dijelaskan di kurikulum sekolah termasuk di kampus gitu. Karena sistem ieu memang geus mapan pisan, sangat sulit untuk dibongkar dan bahkan mau bisa lepas tina sistem dajjal ieu. Bagi abi mah sistem dajjal, karena pada akhirnya kebenaran itu akan jadi bias. Bias. Kenapa disebut menjadi bias? Karena bisa kabayang buat teman-temannya. Lamun misalkan contoh kecilnya masa ieu teh kan geus hirupna dina dunia maya kabeh. 100 juta orang geus hirup di dunia maya. Di dunia maya si masa ieu teh aya nu nyieun hoax. Misalkan hoaxna ulah jauh-jauh. Hoaxna misalkan naon eta teh mengatakan bahwa ada nabi palsu. Contoh, ada nabi palsu. Nabi palsu. Nah, ikan hoaxnya, terutama bagi orang-orang muslim, ini mah hyper hoax sebenarnya, sangat hoax pisan gitu. Tapi keberadaan nabi palsu iya bisa dipercaya pada akhirnya. Karena kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran. Teorinya gitu. Kayak teman dalam aspek psikologis. Nah, ketika nabi palsu dilemparkan ke sebuah internet, akhirnya kan jadi booming. Viral teh disebutna. Viral itu berasal dari kata virus. Viral itu kenapa disebut viral? Karena sebagaimana virus amuba itu membelah diri cepat sekali. Makanya video viral dalam durasi waktu tidak menunggu sejam geus viral jutaan orang numpuk. Nah, ketika geus viral diuntungkan siapa? Yang diuntungkan ini diri. Akhirnya viral balik ke dia kan. Keuntungan. Wah, nu baca ratusan juta orang. Ratusan juta orang ini dijual ke pengusaha. Saya jadi korban di dia. Nah, di dia aya produk gitu. Produk dijual di masa produknya. Karena masa butuh sepatu, butuh beas, butuh kosmetik dan lain sebagainya. Jadi simbiosis luar biasa, ya, luar biasa mapan gitu. Ese ini akan celah nanti. Ya, betul. Nah,
Kenapa kebohongan yang terus diulang-ulang itu akan menjadi kebenaran? Kabayang gitu kan? Dari 7 miliar umat manusia yang terdata hari ini tahun 2023, apa memang semua orang itu beriman seperti Persis? Saat ngomong itu kan kebohongan berulang-ulang dicoba. Ayat teori Ya, justru yang ngomong nanti. ya, teorinya makin gitu. Jadi itu mungkin yang mau komunikasi disebut propaganda. Iya, makanya Propaganda. enggak pernah. Propaganda benar. Propaganda. Nah, karena semua orang pegang internet, aya informasi nabi palsu, keimanan butut, itunya rendah, teboga lingkungan, teboga jamaah, akhirnya mengakui nabi palsu. Proses pengkafiran di sini terjadi. Proses jahiliyah ini terjadi dengan sistem. Mengerikannya, sangat mengerikan. Nah, luas besar sebenarnya, Pak. Luas besar. Nah, itu nu kahiji nya cara kerjaan teh. Nah, nu kadua, ini kan bicara soal si penjual. Nu kadua bang bahas masana pembeli. Kenapa kita, kenapa masyarakat, kenapa pembeli, kenapa manusia pada umumnya akan selalu menggunakan internet dan media sosial? Oke, alasannya kebutuhan. Ya. Tapi kebutuhan itu bisa diurai. Dan kebutuhan itu bukan berangkat dari dirinya sendiri, tapi berangkat dari konstruksi sosial. Contohnya, kenapa kebutuhan itu berangkat dari konstruksi sosial? Contoh, misalnya, Egernya, merek Eger, ayah Eger. Bisa diketahui nggak motivasi orang membeli Eger itu apa? Apakah benar-benar butuh? Gaya. Apakah ku kualitasnya? Apakah yang gaya? Gaya Gaya itu di mana? dari dulu. Gaya itu si gaya ieu dibuat kesan gayana oleh si pengusaha, dijual ke dia, dilempar ke dia. Sehingga masa mengafirmasi, oh bener gaya ieu make Eger. Wah, gaya padahal mah nu nyieunna sarua orang Katapang. Kaum industri sarua, naon bedana eujeung. Ini beli nu rejectna. Kan kasarna gitu. Diafirmasi ku masa. Aya Carlos teh materi kieu. Beratnya. Bayar, nanti kaget ya kuliah. Sekarang itu malah aya di kuliah mah ya. Asli bayar. Pengalaman luar biasa di Aya video nu viral gini lagu nanti. Lagu saya. Tak itu nanti. Beratnya dengan bahan Eger teh tidak bisa dipakai oleh orang lain. maklun dari tempat Kita jadi model selebih maklun. kudu kayak Eger. Maklun Eger semuanya maklun. Itu bicara kita boga tempat produksi. bicara kesepakatan bisnis Oke, supplier kan. Ngerinya. Ngeri. Jauh. Pengalaman Tadi ya. toko beras pilihan Anda. Motif kebutuhan itu. Mantap. Motif kebutuhan itu dikonstruksi oleh kesan atau persepsi masyarakat. Jika tadi gaya. Padahal orang tuh butuh-butuh amat sebenarnya Eger teh, tapi nah orang beli Eger karena gaya. Gaya itu didieun. Iya. Dan di setiap perusahaan-perusahaan besar pasti itu ada orang komunikasi. Makanya lamun Abi bahasa Abi di awal masuk kuliahnya prospeknya gitu, wah bisa orang komunikasi bisa gawe ke mana. Ya. Soalnya butuh kali orang komunikasi. Mau iya UT. Butuh, karena perusahaan-perusahaan besar termasuk negara butuh orang komunikasi. Sistem informatika. Nah, makanya nanti teman-teman remajanya baru ulah anggap sepele karena mata kuliah public speaking, karena lebih jauhnya akan luas bisa sebagai modal hidup kurang, sebagai istilahnya dai, sebagai pendakwah gitu. Nah, karena dikonstruksi oleh sosial apa itu gaya, akhirnya mereka membeli Eger. Dan sistem ini sudah terjadi sampai hari ini. Contoh di naon Gaya. Erigo kan? Dan ya. Erigo. Nah, Motif orang beli Erigo selain daripada desain anu halus, Murah. selain murah, naon gaya. Karena membuat Erigo orang Cimahi itu baturan saya. Mainnya ngebom ke internet itu jutaan rupiah. Iya, setuju.
Murah. Gitu. Tapi emang Tapi balik modal, ya. Orang murah. Lipat-lipat, berlipat. emang eta teh model Xiaomi dia itu nggak investasi ke iklan sampai 5 juta. Oh, ini orangnya butuh. Balik dari luar biasa. Jadi, iya teh naon disebutnya? Kebohongan. Ketika orang nyebutin orang dia butuh bohong. Karena kebutuhan mah primer anu berkaitan di urang langsung. Da urang ayeuna tanpa HP hidup di Cicalung hidup bener. Tapi ku sabab batur geus marake HP, urang hayang hidup HP. Padahal sistemnya geus kabentuk. Dan di zaman baheula handphone, Facebook, media sosial. Tapi hari hidup peradaban jalan. Ayana pos, ayana japati ngelawarkeun surat aya jalan. Jadi bohong gitu mengenal kebutuhan. Karena kebutuhan itu dibuat oleh siapa? Oleh ini dan ini. Dan diafirmasi ku ieu. Mun kamari ngiringan kajian di masjid konsep diri ngingatkan itu. Jadi sederhana nama konsep diri itu gitu. Nah orang disebut bodoh karena lingkungan orang meyakini orang bodoh. Sehingga persepsi masuk ke otak orang itu aing udah bodoh orang geus nama bodoh. Matakan cek sepuh kapungkur geuninnya kabar udah kali sekalipun bader sekalipun bodoh pinter bager udah ulah nyebut bodoh bolot sia mah belegu ulah diterekam. Jadi ngabentuk dirinya sorangan gitu. Ngabentuk jati diri. Nah, ieu mah bentuknya beda lebih luas. Oke, berarti kebutuhan itu adalah bohong. Semuanya adalah kebohongan yang diciptakan. Tapi kenapa seolah-olah ini jadi benar? Karena tadi geus berulang-ulang kali sehingga jadi benar. Itu cara kerjanya pembeli. Satu, ini kan kebodohannya. Muka dua banyak pisan. Mau apa tadi sadayana? Ditaruh kenapa ya? Anu ditaruhkeun Kosong. Iya, lamun nang ngaran teh posisi kan aya penjual atau pembeli. Tah. Si penjual teh aya anu naon ngaranna teh nyamperin posisinya Kang Adi bener influencer. Bisa disebut influencer gitu dengan berbagai flexing nah gitu. Nu mata kita teh hayang gitu. Ini influencer di dia. Posisinya di mana? Di dia. Dan fungsi budak penjual, budak. Dan fungsi entertain di dia. Dunia hiburan, musik, budaya pop, film, lain sebagainya di dia. Seolah mengafirmasi. Nah orangnya kudu meuli eger kayak gaya tuh si Ariel ge make. Ya teh soalnya kudu paling eta teh tidinya gitu. Orang da misalkan teh ukur ningali pertama ningali batur misalkan si Arif make eger gitu. Tapi Nabi Muhammad tuh make eger. Ya misalnya si Arif misalkan make eger da naon gitu artinya pas Arif pas ningali batur nu terkena nu influencer dinya make jadi hayang gitu. Benar. Tapi bicara produknya. Tapi kumaha lamun anu dijualna persepsi so. Nah, nya Itu produk, tapi anu dijualna misalkan ide kan bahaya. Iya. Boga ide misalkan orang ateis. Bicara ide ka dieu. Di-sharekeun ka dieu. Diyakini ku massa. Jadinya sebuah kebenaran. Nah, dan itu menjadi motif kebutuhan. Karena apa? Karena tadi mudah logika keumuman. Orang masa galibo aja batur. Sama karena kebenaran itu mencek tan malakama kan ibarat batu bara panas yang dipegang. Karena memang berat nih pengidealisme termasuk idealisme Islam. Maka di riwayat kan umat Islam di akhir zaman itu juga hidangan makanan anu di meja makan nih udah diuruk orang-orang lapar. Susah mempertahankan idealisme itu. Tetapi kayak output tindak kajian dia teh bagaimana orang memposisikan media sosial hari ini kan tadinya. Iya. Memposisikannya sebagai apa? Ini sebagai wawasan radikal ya, wawasan jero pisan gitu untuk bisa memahami bahwa media sosial itu dibaliknya ya sisi gelap memang orang jarang kuningan. Tapi motif orang untuk bisa menyepakati sesuatu konten itu bukan hanya kebutuhan. Tadi mah salah satu dari ribuan kebutuhan. Iya. Misalnya bentuk afirmasi kepada dirinya. Orang lamun untuk nge-like, iya orang asal itu PDI. Tapi kebutuhan tetap dianya. Kebutuhan psikologis. Umumnya. Jadi posisinya gitu. Nah, nunyian kebutuhan teh lain tina jero urang tapi dibuat ku mereka. Sama karena kudu aya filter tadi dieu. Filtrasi teh. Orang sebagai orang-orang Shopee Pay cenah butuh. GoFood
Itu Ya, ya, sampai dia dipahami tuh. Ya. Ini baru cara kerjana internet. Variabel kebutuhan banyak pisan. Mau tiasa diterangkan ayeuna itu supaya tiasa tamat tuh ieu. Tong kali tamu. Pokoknya Oh, mana gak bisa. Besok filsafat, besok nanti Nah, futsal. betul sekali-kali ya. bener kamar itu si dan gering teh yang futsal. Udah paham sih masih terpeka. Si bejaan gitu. Atau nungguan si Mas Gering kan itu HD. Intinya Talamun iya ya nasibna misalkan teh anu naon? Tadi kan anu di influencer teh selain afirmasi jeung naon teh pemikiran model nu naonnya gedan berbau nu seksi-seksi gitulah. ya Seksual. Abusna masih nyadina entertain keneh kan. di render teh, jadi gerak nate para naon disebut tadi. Lagi enggak naon. Hanya jablay lah. Jadi dia bergerak memanfaatkan relasi dia sebenarnya. Mainnya mah eceh dengan duit, tidak mau sebenarnya dia. Iya betul. Tapi logikanya kan daripada kemenangan alam nih nyokot tidak keuntungan internet. Nah, itu salah karena bisnis oke bisa orang anaknya di dia ke di dia. Tapi dengan pemahaman yang ini orang bisa ngafilter setidaknya gitu. Nah, terus pertanyaan besar nah, di belah mana rusaknya jalan mah gara-gara sistem ini kan gitu. Ya, di mana rusaknya gitu. Dasar biasa-biasa wae masih terus bisnis, oh enggak. Justru menariknya secara psikologis gitunya. Iya contohnya secara psikologis misalkan ayah ya Arif lah. Arif tuh suka konten bola. Algoritma. Bola we anu di Algoritma bola tuh. di search kayak gitu. Tiba-tiba Apapun tentang bola. Kudang sare itu karek sare di bola kabeh. Persib deh. Persib deui ya. Ganang ya. Nah, Arif resepen bola itu akan teridentifikasi. 2 menit Iya. Karena yang memberi konten bola itu adalah si algoritma iya. Jadi mata muncul anu kita sering tonton teh emang searapa banget. Iya. Iya memang itu. Jadi Mantap ngomongna kajian. maka kajian terus. Iya. Anu muncul. Tadi dia orang bisa memanfaatkan media sosial sebagai medan dakwah. Di konteksnya iya. Hah? Dia kan jemaah pemuda Persis waktu. jemaah. Ada Pahamnya sampai dia Paham. pahamnya. Karena Arif resepna bola, maka sistem algoritma itu akan menyuguhkan informasi tentang bola. Kabeh tentang bola. Dicekoki we gitu ya. Dicekoki ku bola-bola, kunaon-naon dan lain sebagainya. Tah, karena data Arif geus daftar kana Facebook, geus daftar kana Instagram, geus daftar kana Pinterest, otomatis nama KTP na jeung data alamat yang saja benang saya di DKB. Di database di bank besar gitu kan. Nah sehingga Arif ieu teh si Arif ieu teh database-na geus aya Arif kadua di dieu teh. Iya. Karena mulai karakter, sifat, kelakuan dan sebenarnya geus karekam ku ieu KB. Nah ini disebutna AI artificial intelligence. Begitu. Rusakna belah mana gitu nya. Asa biasa-biasa wae gitu. Kabayang teu jalema anu resep video porno Iya. kan gitu. Ya. Kabayang teh jalema anu resep judi. Iya. Pasti informasi yang dibikin oleh mereka itu adalah seputar judi, seputar porno dan sebagainya. Maka orang yang kecanduan video porno itu mau bisa bebas. Semasih kene iman can kuat tuh. Pegang HP. Pegang HP. Candu. Itu. Ini yang membahayakan. Nah, ini disebutnya dalam kajian media itu disebutnya bubble filter. Bubble filter teh sebuah istilah yang disandarkan kepada satu sistem kecil yang berada dalam diri kita. Jadi orang itu harus dibungkus ku ngaranna bubble. Jadi semua bisa ka mana. Orang rasa bola yang bisa seputar bola, informasi dan lain sebagainya. Lamun informasi anu kurang diterima bahwa
si A itu adalah sesat, ya sesat terus. Bahkan informasi nu orang diterima si A teh benar, bakal benar terus, benar. Paham teh? Nah, sementara orang itu boga jamaah, sementara orang itu tarang ngariung. Kabayang teh jadi jelema naon? Lahirnya bom bunuh diri, lahirnya tentang radikalisme di dia. Karena informasi yang dia dapat tentang terorisme KB dan terjadi di Eropa, penal ayana Islamofobia itu terjadi karena permainan internet. Informasi yang didapat oleh masyarakat itu adalah Islam radikal, Islam teroris, Islam kotor dan lain sebagainya. Sehingga bisa lepas na babal filter ieu. Nah, ini kan mengerikan. Mengerikan ya, mengerikan kan. Nah, selanjutnya Pak Bikade welat sok. Saya nu kalian paham. Pasti positifnya lihat algoritma kieu berarti punya membiasakan diri untuk yang sesuai dengan komunitas orang atau Secara praktisnya gitu, sederhana gitu. Tidak. Tapi kadang ya si algoritma teh meskipun orang taranya, tapi di feed teh sok aya bom hal-hal nu negatif itu ngabom berarti eusi nanti kitu sadayana ka bawah nanti gitu. Kan orang kan taranya. Emang tara gitu misalkan nantinya. Orang tara kana bola, tapi juga ya feed teh memang full gitu. Nah, ya orang kudu bersadar, udah nyadari oke, aya algoritma nang nyiran sana. Ya tadi teh ya. Global. Oh, Ya tubuh Bisa bisa dipermainkan. atau dijebak gitu kan, Dijebak. buat kudu ningali ieu. Weh, nah orangnya sekolahnya kilo channel eta berturut-turut. Joy mau di cancel ke orang. Nah, sekali klik Enggak cancel ke orang mah. Jangan iya gitu. Tinggal deui eta. Bisa. cari dilaporkan atau naon. Yang maksudnya Oh, sekali klik kumpul kayaknya kali itu nanti algoritma teh langsung we Tak. muncul. Kenapa orang menghabiskan waktu 20 jam dari 24 jam yang dia miliki? Karena dia karena dia merasa nyaman ada di dunia. KI ketinggalan gitu. Jadi bahaya gitu. Itu sebabnya dihapusnya. Di mana macam? Sampai. Wah, atuh Korek Kang Adi. kanunya. Jika iya kan seringnya kembali viralkan tentang mandi lumpur. Cek layar. Pertanyaan teh, Torek kok Puji. bisa gitu Torek kan Puji. jama lu bisa nonton gitu. Hayang nonton bakal mereka dia Ngeregip ya. gitu. Oke. Oh, nya Pertanyaan. Supaya dah akan nonton mandi lumpur. katumpulkeun bergantung gitu. Nah, ada orang nonton pada drama ini. Susultan Ya. Dari semua sistem yang ada ieu, nu ngaranna minat bakatnya geus bias. Maksud bias teh geus random we. Punten ya, punten. Ini udah kasar sih. Ya. Kenapa di Eropa, kenapa di Barat video porno itu seringkali jeung hewan atau bahkan jeung sejenisna. Karena puncak kenikmatan geus lewat, geus ternikmat deui jeung manusia. Ya, sebenarnya sebelum teh Sodom dan sebagainya itu bisa dikaji secara psikologis. Dan orang kenapa resep prostat mesas. nonton jelema mandi lumpur karena memang importnya di dinya. Mani lumpur lapindo graso. Importnya di dinya. Sehari. Dan dari 7 miliar manusia aya nu resep eta gitu. Tapi ketika si ieu merasa aya nonton, pada akhirnya kan jadi sebuah kebutuhan bagi orang-orang yang ingin mandi lumpur lainnya, sehingga lobanya. Jadi kebenaran itu diciptakan oleh halayak pada akhirnya. Kan mengerikan. bisa aja sih ya iya modalna. Ini lagi viral. Lagi viral. Coba tonton. Pas ke akun yang anu tidak sering nonton berarti. Masukeun di random teh. Sinkron. Nah, apa teh katonton gua misalkan. Kita nonton dengan secara tidak sengaja teh. Dulu bakal algoritma jalan gitu nya. Bisa jadi kayak gitu. Ya kadang lain
tina hiji HP meskipun akun beda tapi algoritma tina akun hiji kan eta nyambung gitu. Kan alamat Alamat eta aja. Boga HP 5 misalnya. Berarti Adinya Beda akun. Hmm. Tapi alamat di Google Maps nggak didinyakin cekoki we informasi. Berarti eta keneh kan? Berarti yang memang iya anu Sistem. Iya. nu nyiptakan Apa dunia. diganti? Alamatnya tuh nanti kapangi. Kapan gitu? Karena bicara IP kan. IP. Dan IP itu terdeteksi sampai kapan pun, sampai kemana pun. Nah, tadi membahas lagi sedikit bubble filternya. Namun si bubble filter itu tadi. Jadi si orang itu mau bisa keluar dari apa-apa yang dia senangi. Contohnya main rasa bola. Terus saya informasi teh bola. Sehingga manehna geus terdoktrin bahwa oh bola teh agama urang. Bola teh adalah sesuatu yang hal luar biasa di hidup urang. Karena manehna teh boga jamaah tadi teh boga pemuda persis kasarna. Bawa batur ngobrol. Sehingga dicekoki terus ku hal-hal gitu. Kabayang enak ganti ulah bola cekan lagi. Kajian. Ganti ku ideologi bahwa komunis itu benar. Kabayang tuh jadi gamanawa. Kabayang tuh informasinya nu diasupi bahwa teroris adalah jihad. Kabayang tuh ngebom iraha. Nah, terjadinya bom bunuh diri, kerusakan makar politik itu di sini. Permainannya di sini. Gitu. Ini mengerikan sekali. Nah, itu diciptakan ya. Dan ketika jelema ieu geus terjebak di dieu, rek aya produk nanaon ge pasti dibeli tanpa berpikir panjang. Mahal oke. Mahal oge dibeli. Akhirnya manusia itu terbentuk menjadi manusia instan. Ini mengerikan gitu. Tanpa ada proses berpikir. Ketika orang dicekoki ku informasi bahwa jihad itu adalah bunuh diri, si kan apaleun? Ya. Oh si ya kan Aam yuk nanti searching web tentang bunuh diri atau misalkan bom bunuh diri. Terus apa datanya geus kabeh kan? Ayo coba pasang iklan bom ini. Lalu di notifikasi anjir alat-alat perakit bom murah dibeli langsung. Orang ngerakit orang. Betapa luar biasa ia bisa mengendalikan dunia. Ngajakan cici dana. Baiknya. Iya ya tuh dia langsung udah. Pahamnya? Paham. Istilahnya bubble filter. Tadilah logika nama. Nah, bubble filter teh efek negatifnya membuat bias jati diri. Jadi mainnya mau apalun, di mana asal, reka mana bakal, karena harus bias. Nah otaknya tuh dicekoki informasi-informasi yang menyenangkan mainnya. Penting ngaji berarti ini ya teh. Penting nanti jadi. Nah, betapa luar biasanya dari 7 miliar itu, setiap orang itu punya bubble filter sendiri-sendiri. Kebayang tuh betapa chaosnya aja teman. Contoh misalkan di Indonesia misalkan. Katakanlah di Bandung Kidul aya 2000 orang anu database-na karekam osok searching mengenai tentang taruh misalkan tadi pembuatan bom rakit misalkan perakitan bom kadeteksi kan ku ieu teh di Bandung Kidul teh aya misalkan 2000 orang anu sok searching wae tentang alat-alat perakit bom. Terus gitunya tak karena algoritma tadi informasi tentang jihad Sambo tentang sambo dan sebagainya gitunya. Nah sih gampang, ayo menghancurkan Bandung Kidul. Disupport. Klik datang ke dia iklan set, kirimkan alat-alat perakit bom murah Di Shopee. di mana wae. Jadinya apa yang terjadi ketika orang ini dapat alat-alat perakit bom 2000 siki atau 2000 orang, Bandung Kidul hancur. Dan itu yang terjadi di India. Itu terjadi di India. Ketika para elit itu dipesan ku politisi orang India, mainlah yang menang. Paham ya? Mainlah yang menang yang jadi presiden. Otomatis, metadata di India hobinya naon we diberekeun data 7 miliaran jelema. Tah ieu habitna ieu. Sok atuh sana milih urang dibom kabeh ka di informasi. Jadi Ya ayo dia. Hah? Ayo. Ayo. Ya, begitu.